Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Sangat berbahagia hari ini dan sangat bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali berdoa bersama-sama dan kita boleh sharing firman Tuhan di waktu yang luang ini untuk saling mengajar ya. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab untuk supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam iman kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, salam Pak Pendeta. Saya ingin bertanya, dari dahulu sampai sekarang ini, kontroversi mengenai kewajiban persepuluhan masih berlangsung. Ada satu pihak yang mengundang Rabi Gereja Yudaisme untuk mengajarkan bahwa persepuluhan itu sudah tidak wajib. Di lain pihak, ada yang mengundang Rabi Gereja Ortodok untuk mengajarkan bahwa persepuluhan itu tetap wajib. Sebenarnya, persepuluhan itu wajib atau tidak, Pak? Tolong jelaskan. Baik, Pak. Ini saudaraku terkasih, ini adalah pertanyaan yang sangat baik dan kiranya sharing pengajaran hari ini boleh memberikan kita satu pencerahan ya, supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam iman ya. Saudara terkasih, berbicara mengenai persepuluhan ya, kita lihat bahwa di gereja ini ada persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan kasih dan lain-lain. Itu semua adalah dalam koridor memberi ya. Kalau dalam koridor memberi, maka secara substantif adalah wajib ya, karena kewajiban memberi adalah berasal dari praktek ketaatan kita ya, karena kita mengasihi Tuhan dan dalam menjalankan hukum kasih. Matius 22, 37, 40 dan juga berkaitan dengan hukum moral ya. Paulus juga mengingatkan kita sebelum berpisah dengan para penatua jemaat Efesus ya, dia mengatakan demikian ya, bahwa segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Ini ada di Kisah Para Rasul 20:35 ya. Ingat, ini yang dikatakan Paulus itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Selanjutnya boleh bertanya. Ya Pak, ada satu pertanyaan lagi. Apakah esensi dalam memberi? Betul, terima kasih. Nah, kita harus pisahkan antara esensi dengan substantif. Substantif dalam memberi itu sudah pasti wajib ya. Nah, namun memberi itu apa esensinya? Kalau kita lihat dari esensinya dalam memberi adalah keteladanan atau didikan ya, yang terinspirasi dari kitab suci ya, Alkitab kita. Paulus menulis dalam 2 Timotius 3:16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ada lagi nih Pak, apakah berdosa bila saya benar-benar tidak sanggup memberi 10% dari penghasilan bruto? Nah, ini ada kesalahpahaman ya. Yang saya katakan tadi, kewajiban adalah kewajiban substantif, bukan kewajiban kuantitatif ya. Kita sering salah paham ya. Jadi kewajiban substantif yaitu sebuah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, sungguh-sungguh mengasihi sesama ya. Ini berbentuk salib ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Apabila Anda benar-benar tidak sanggup ya, maka Anda dapat memberi yang ada padamu berapapun ya, atau bahkan Anda memberikan bisa 10% dari neto ya, atau bahkan Anda bisa memberikan 100 rupiah pun, kalau memang itu yang ada padamu, yang memang terbaik ya. Seperti pemberian janda miskin 2 peser uang di dalam Lukas 21 ayat 1-4 ya. Tuhan Yesus malah mengatakan, janda ini walaupun memberikan 2 peser uang, dia memberikan lebih daripada yang lain yang mungkin memberikan jauh dari angka kuantitatif ya. Jadi jangan memberi sesuatu yang memang kamu tidak punya ya. Di dalam 2 Korintus 8:12
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, ya. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, ya. Jelas ya ini sekali ya. Ini Paulus mengajarkan kita begitu jelas ya. Mudah-mudahan kita jangan salah lagi ya. Baik, lanjut kalau memang ada bertanya. Ya Pak, bertanya lagi. Dalam hal memberi, apa yang menjadikan kita berdosa, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus juga ya. Yang membuat kita berdosa adalah apabila kita lebih cinta uang daripada Tuhan. Artinya, kita sanggup, kita punya kemampuan, tetapi kita tidak lakukan atau tidak dari jumlah yang terbaik menurut hati nuranimu, ya, menurut hati kamu, ya, itu adalah berdosa ya. 10% sebetulnya adalah tolak ukur keteladanan ya. Namun bisa saja Anda memberikan lebih apabila Anda sanggup. Makanya kita berbicara dalam ini adalah hati yang mengasihi ya. 1 Timotius 6 ayat 10, Rasul Paulus mengingatkan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kita lihat di Matius 6:21. Ya, di Matius, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, ya. Begitu penjelasan saya. Jadi kalau kita memberi, ya, kita harus memberikan dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, ya. Bukan melulu karena angkanya, ya, tapi terbaik yang ada dalam diri kita. Ya Pak, contoh-contoh mendidik orang dalam kebenaran dalam perjanjian lama seperti apa Pak? Iya, banyak ya. Kalau contoh-contoh mendidik dalam kebenaran dalam perjanjian lama banyak ya. Kita lihat pertama kali ya, persembahan Kain dan Habel ya. Kita lihat Habel mempersembahkan ternak, Kain dari hasil bumi ya. Tetapi kenapa persembahan Kain ditolak ya? Ini 2 pelajaran penting ya. Secara singkat saya jelasin bahwa kalau kita memberi persembahan jangan seperti Kain ya. Dia memberikan persembahan berapapun tidak ada gunanya kalau hatinya masih menyimpan kejahatan, iri, dengki, dan dendam ya. Kita memberi persembahan harus mencontoh persembahan dari Habel ya. Dia memberikan persembahan dari ternaknya dan bahkan dia pilih yang terbaik. Artinya kalau dia pilih yang terbaik berarti dia betul-betul dengan hati tulus memberikan kepada Tuhan ya. Jadi pemberian itu harus dengan hati yang tulus, tidak boleh menyimpan kejahatan ya. Kedua, kita lihat dari persepuluhan Abraham yang diberikan sekali ketika dia menang perang ya. Jadi persembahan itu benar-benar Abraham berikan dengan ucapan syukur melalui Melkisedek ya, karena Abraham sangat mengenal Tuhan Allahnya ya. Karena berkat yang sudah diberikan kepada Abraham. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita sudah diberkati, sudah menerima banyak sekali pertolongan dari Tuhan, kita wajib untuk mengasihi Tuhan, mengucap syukur ya kepada Tuhan ya. Ini adalah satu keteladanan yang sangat-sangat baik ya. Kemudian kita lihat nasar persepuluhan dari Yakub ya. Memang nasar itu baik ya. Saya bernasar untuk memberikan sesuatu, artinya saya merencanakan sesuatu ke depan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi pembelian nasar ini mungkin adalah keteladanan, namun yang terlebih baik kalau persembahan diberikan tanpa menuntut. Persembahan diberikan mungkin harus dengan reality ya, dengan merealisasi daripada hanya sekedar nasar ya. Kemudian kita lihat persembahan sulung waktu orang Israel tiba di Kanaan ya, diberikan untuk mengelola tanah ya. Tuhan mau menguji hati orang-orang Israel ya. Dari hasilnya Anda harus memberikan saya seberkas yang terbaik. Ini sama dengan Habel ya. Ini adalah keteladanan memberi dengan hati yang suci, hati yang murni, hati yang penuh mengasihi Tuhan ya. Ya, sama sekali bukan dari segi jumlahnya yaitu semuanya. Banyak orang mengajarkan persembahan sulung, wah kamu harus memberikan semuanya. Ya, terbaik itu bukan semuanya,
terbaik itu adalah dari sisi yang terbaik dari hasil. Kalau dulu bangsa Israel ketika manen, ya apapun dia panen, dia akan ambil dari sepetak tempat dia menanam. Dari sepetak itu dia memilih hasil yang terbaik. Itulah yang diberikan kepada Tuhan, ya, bukan seluruhnya, ya. Jadi persembahan harus dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus. Nah, kita lihat adalah persembahan kesepuluhan 11 suku, ya, di mana kita lihat bahwa keturunan Harun, suku Lewi tidak mendapat bagian ladang. Jadi sehingga karena itu Tuhan mewajibkan mereka untuk memberi kepada suku Lewi, ya. 11 suku harus memberi kepada satu suku. Itu adalah ajaran yang sangat baik sekali. Itu adalah kesatuan hati umat sebagai refleksi ajaran Tuhan Yesus dalam Rasul Paulus tentang banyak anggota tetapi satu tubuh, ya. Ini dipraktekkan dengan sangat baik oleh gereja mula-mula, ya. Jadi saya katakan bahwa di dalam persembahan persepuluhan 11 suku ini itu juga mengandung satu ajaran ketaatan dan kesetiaan, ya. Memang kewajiban seremonial sudah selesai karena bait suci telah diruntuhkan. Kita sudah memasuki era anugerah kasih dalam perjanjian baru, ya. Semuanya telah digenapi Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, ya. Namun memberi adalah tetap kewajiban dari bagian hukum kasih, ya. Jadi kita harus ingat di dalam pikiran kita, memberi itu adalah kewajiban, ya. Baik, silakan lanjut lagi. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ya Pak, ada pertanyaan kembali. Kewajiban pemberian dalam perjanjian baru apakah lebih ringan? Nah, begini. Kalau kita lihat perjanjian baru, semangatnya itu sudah sedikit lebih disempurnakan, ya. Ajaran ini sangat tepat kalau kita lihat, ya, di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Persembahan hidup adalah persembahan seluruh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau dikatakan ringan, justru ini adalah pemberian yang justru lebih sempurna, ya. Saya nggak mau katakan lebih berat, tapi itu lebih sempurna, ya, di dalam era perjanjian baru, ya. Seperti kita ketahui di dalam Yohanes 3:16, ya, karena Tuhan Yesus, karena Bapa sudah mengasihi kita, ya, dalam era anugerah kasih di mana kita boleh diselamatkan, ya. Kita diselamatkan karena apa? Jelas Alkitab, semua orang tahu. Kita diselamatkan karena percaya. Nah, saudara kasih, kita belajar hari ini bersama-sama. Kata percaya jangan selalu diartikan secara dangkal, ya. Karena percaya di sini bukanlah dalam tanda kutip percaya kecil, ya. Jadi percaya di sini adalah percaya besar, ya. Apa itu percaya besar atau percaya kecil, ya? Jadi kalau kita, contohnya di dalam dunia, kita bilang makan pasti kenyang, benar ya? Makan pasti kenyang. Tetapi kalau Anda memakan 2 butir nasi, apakah mungkin kenyang enggak? Betul ya? Anda katakan bahwa saya mengurus satu urusan, ya, katakan di mana? Di kantor kelurahan untuk mengurus KTP. Betul ya? Ya pasti, kalau kita mengurus KTP pasti, ya, pasti selesai KTP-nya itu. Betul kan? Tetapi apakah kita hanya ngomong, ya, dan jalan 2 langkah pada kelurahan itu mungkin ada 2 km. Kita hanya berjalan 2 langkah. Apakah kita bisa menyelesaikan KTP itu? Tidak mungkin, ya. Nah, itulah yang kita maksud adalah percaya kecil, ya. Percaya besar adalah percaya yang sungguh-sungguh percaya, ya. Jangan hanya percaya kulit-kulitnya saja, tetapi harus percaya penuh. Bagaimana kita tahu kita bisa percaya penuh? Ya, kita percaya penuh, kita bisa
lihat dari diri kita melalui dua hal, ya. Ketika kita dibaptis, kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan merasa bahwa kita sudah percaya penuh kalau kita sudah punya buah pertobatan, ya. Dan satu lagi adalah buah pelayanan, ya. Buah pertobatan adalah ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita punya buah pertobatan, yaitu buah yang merubah seluruh hidup kita. Yang hidup hidup lama sudah kita tinggalin, kita hidup dalam tubuh baru ataupun sebagai orang baru yang boleh menjadi buah bagi orang lain, ya. Perubahan yang drastis di dalam hidup kita yang dulunya mungkin sangat jahat ataupun sangat tidak baik, kita hidup dalam Kristus menjadi tidak saja bukan baik tetapi berguna, ya, berbuah bagi orang lain. Nah, dengan berbuah, dengan hidup kita boleh berubah, maka otomatis, ya, kita pasti ada keinginan hati kita untuk melayani Tuhan, ya. Pasti, ya. Saya juga pernah mengalami ketika saya sudah bertobat, ya. Tuhan ajarkan saya merubah hidup saya, ya, dari ketinggian hati menjadi hati yang penuh dengan kerendahan, ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita sudah bertobat, mempunyai buah pertobatan, tidak mungkin kita tidak mempunyai buah pelayanan. Kita mempunyai kerinduan yang sangat mendalam untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa Tuhan. Nah, buah pelayanan itu bagaimana kita bisa lakukan? Ya, harus dengan memakai seluruh hidup kita, ya, sehingga kita boleh mencari jiwa bagi Tuhan, melaksanakan amanat agung yang telah diperintahkan oleh Tuhan, ya, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan, ya. Itulah yang dimaksud di sini, bahwa persembahan hidup itu adalah bagian daripada buah pelayanan itu adalah bagian daripada persembahan hidup, ya, yang memang wajib kita lakukan, ya, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, ya, kita harus betul-betul melaksanakan, ya, persembahan hidup ini, ya. Jadi persembahan hidup kadang-kadang orang mengartikan bahwa wah, kalau persembahan hidup berarti tidak perlu dengan memberikan uang. Termasuk juga persembahan tubuh, pikiran kita, perkataan kita, ya, tenaga kita, semangat kita, ya, segala aset yang ada di kita, termasuk uang-uang yang ada kita, ya, kita semaksimal mungkin kita berikan untuk melayani Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu ajaran yang memang sebelumnya belum pernah diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau mengampuni dan damai dahulu dengan saudara dan sesamamu sebelum engkau memberi, ya. Di dalam Alkitab disebutin di dalam Matius 5, 22, 23, 24. Sebab itu jika engkau membawa persembahanmu ke atas mezbah dan di situ teringat bahwa saudaramu ada sesuatu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di situ di depan mezbah itu dan pergilah dahulu, sambungkan damai dengan saudaramu ini, lalu datanglah membawa persembahan. Saudara terkasih, saya teringat dengan Kainnya, itu juga sedikit ada kemiripan, ya. Ketika Anda masih tidak mempunyai hati yang tidak mengampuni, mempunyai hati yang masih tidak damai dengan saudaramu, sebaiknya Anda tidak memberikan persembahan, ya. 1 triliun pun Anda tinggalkan, tidak ada gunanya sama sekali. Jadi ajaran ini sangat baik sekali bagi kita. Kalau kita mau memberi, pastikan bahwa kita sudah mengampuni, berdamai, ya, dengan saudara dan sesama kita, ya. Jadi sebagai konklusi hari ini supaya kita semua jelas, ya, bahwa semua pemberian adalah baik dan wajib di mata Tuhan sepanjang diberikan dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan, tulus mencintai Tuhan, ya. Dalam hal memberi, Tuhan Yesus juga selalu mengajarkan kita, ya, untuk cerdik, ya, yaitu cerdik seperti ular. Matius 10:16, ya, berkata demikian. Dan juga kalau kita lihat dari Lukas 16:8,
Ya, itu juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sedik seperti orang dunia ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan memberi hanya melalui gereja-gereja, yayasan penginjilan yang Anda mengerti, Anda tahu bahwa mereka mengelola keuangan dengan sangat baik dan sangat transparan ya, sehingga pemberianmu itu tidak sia-sia. Kalau Anda merasa tempat yang Anda berikan itu ternyata tidak benar ya, maka dalam nama Tuhan Yesus mengatakan Anda berhenti saja memberi. Berikanlah kepada gereja ataupun yayasan yang bertanggung jawab, sehingga seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam bendahara yang tidak jujur ya, itu jelas ya, bahwa apapun yang kita persembahkan itu harus membawa manfaat. Manfaat apa? Manfaat untuk kebesaran, kemuliaan Tuhan. Manfaat apa? Untuk pelayanan. Manfaat apa? Untuk penginjilan. Manfaat apa? Untuk menolong sesama. Manfaat apa? Untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Ya, jadi pemberian itu akan efektif kalau kita memberikan ke tempat-tempat yang sangat tepat ya. Jadi jangan bodoh ya. Kita semua termasuk saya juga berusaha memberikan tempat yang memang betul-betul tempat yang boleh bertanggung jawab untuk keuangannya, baru saya memberi. Kalau tidak, saya tidak akan memberi ya. Demikian kira-kira kupasan ini saya sih merasa sudah sangat lengkap ya. Tetapi apakah ada yang mau dipertanyakan lagi atau sudah cukup begitu? Sudah ya? Terima kasih Pak, sudah cukup jelas Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat ya, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Terima kasih untuk semua perhatiannya.